daftar. Nah ini, nah dia akan minta validasi foto kayak begitu. Dan ini validasi artinya nih kita misalnya pakai foto ini misalnya. Nah ini daftar beasiswa. Nah, udah selesai ya. Udah oke. Terus ini sesuai dengan yang data kalian isi tadi. Terus kalian klik berikutnya. Nah, habis itu di sini pilih kategori. Kategorinya misalnya yang tadi umum ya. Terus jenjang pendidikannya, ini jenjang pendidikan yang akan kalian tuju, misalnya di sini S2 gitu, berarti ambil magister. Kemudian dalam negeri misalnya. Terus program beasiswanya, program magister dalam negeri, ini tinggal ikutin aja letternya. Kalau misal kalian belum punya LOA berarti ya biarin aja gitu. Tapi kalau udah berarti kalian klik di sini. Tapi ini asumsikan belum. Terus klik berikutnya. Nah di sini rencana periode perkuliahan. Nah ini kalian prediksi aja. Kalau misalnya kalian belum punya LOA berarti 2022 ya di sini 2022 atau 2023. Terus di sini pilih misalnya 2022-nya kalian perkiraan kalian misalnya masuk yang semester genap gitu kan. Kalau genap berarti kan mulainya bulan Februari. Itu contohnya kayak gitu. Terus tapi ini karena terlalu dekat misalnya ganti deh jadi September biar ada jeda setahun kan. Terus berikutnya, nah ini sektornya kalian pilih nih bagian kalian mau ngambil bidang apa gitu. Misalnya di sini gue contohin misalnya di bagian ini misalnya ini deh keuangan dan fiskal misalnya kayak gitu ya. Kemudian klik. Nah program, nah di sini ternyata kalian ini ya ada tiga pilihan. Nah cuman ini yang paling gue tekanin ke kalian harus hati-hati banget untuk mengisi ini. Karena yang pertama gini, kalau misalnya kalian pilih jurusan dan universitasnya ini, pastikan bahwa kalian sudah melihat persyaratan yang diminta oleh masing-masing jurusan dan universitas itu. Maksudnya gini, misalnya kalian lulusan akuntansi, kalian pengen masuk ke ilmu politik misalnya di UI. Nah, kalian harus pastikan dulu ilmu politik UI itu menerima lulusan S1 akuntansi enggak. Kalau misalnya enggak, artinya kalian jangan pilih itu, karena nanti ketika kalian sudah mengisikan, taruh misalnya ilmu politik di UI, dan ternyata kalian nggak bisa daftar di situ, kalian nggak bisa ganti. Jadi apapun yang udah kalian isikan di sini, sekali kalian isi, berarti kalian harus konsisten dengan itu gitu. Jadi dan itu LPDP nggak akan ngasih apa ya istilahnya, nggak akan ngasih excuse lah. Jadi kalau misalnya kalian ya salah pilih ya udah salah gitu. Misalnya taruh gini, misalnya gue asal aja nih milih seluruhnya dan gue nggak lihat persyaratan di universitas yang gue pilih yang 3 buah itu, ternyata gue nggak ada satupun yang bisa lulus, dan gue pas pengen ngerubah itu udah nggak bisa, kecuali ada case-case khusus ya, case-case tertentu yang membolehkan, cuman itu kayaknya agak ribet prosedur itu kan. Jadi kalian lebih baik ini aja apa namanya, dari awal udah ditetapin. Nah ini yang gue bilang jadi agak lama itu kayak gini, jadi harus mikirin yang lama. Nah ini contoh aja lah ini dulu ya, contoh studi misalnya politik misalnya, politik jangan deh yang gampang aja deh, yang pasti ada. Misalnya contoh gini, misalnya gue hukum misalnya. Nah ini misalnya gue pilih dulu di Universitas Indonesia misalnya gitu ya, terus gue pilih yang hukum juga, gue ambil hukum litigasi misalnya, gue ngambil di UGM.
Itu pilihan ketiganya, gue ambil lagi hukum. Hukum apa ya? Ini misalnya hukum ekonomi syariah. Nah ini gue pilih misalnya di Universitas Syarif Hidayatullah di Jakarta, misal kayak gitu. Nah itu yang gue bilang. Jadi kalian harus hati-hati, harus kalian cek dulu ke masing-masing website universitas itu, mereka biasanya udah nyantumin sih itu persyaratannya apa. Kalau yang linear, misalnya gue S1 hukum dan S2-nya hukum, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak linear, misalnya dari hukum terus gue pengen masuk ke bidang teknik misalnya atau bidang ekonomi, itu kan harus dipastikan lagi itu. Misalnya kalau misalnya gue ambil MM misalnya Master Management, kan itu bisa dari seluruh jurusan ya. Nah itu berarti gue aman. Tapi kalau ngambil yang spesifik kayak akuntansi misalnya, itu harus dilihat lagi gitu. Jangan sampai nanti ternyata kita nggak bisa daftar yang beda jurusan, beda S1-nya. Nah habis ini udah dipilih, kalian langsung klik berikutnya. Nah di sini pilih lokasi seleksi. Nah seleksinya sesuai ketentuan LPDP karena nggak ada pilihan. Nah selama mengikuti proses pendaftaran sampai dengan selesai beasiswa dan lainnya, apakah Anda sedang lulus beasiswa lain? Tidak. Jadi kalau iya kalian jadi kalian nggak bisa gitu ya. Berarti kalau pastikan kalian tidak. Nah habis itu kalian klik daftar kayak gitu. Itu aja. Kalian klik daftar misalnya di sini ya. Nah di sini bakal lumayan banyak yang harus kalian input, lumayan banyak. Nah ini yang pertama, sebutkan kekuatan kelebihan yang kalian miliki itu, tambah baris. Jadi di sini kalian tulis lah apa gitu kan. Itu. Ini gue cuma ini aja ngeliatin kalian. Kemudian sebutkan kekurangan kelemahan. Nah pada saat kalian mengisikan kekuatan kelemahan, usahakan kalian isi agak ada strateginya gitu. Jangan sampai kalian mengungkapkan kelemahan-kelemahan kalian sebanyak-banyaknya sehingga jadinya malah jadi penilaian jelek gitu. Jadi kalian lebih apa ya lebih arif aja deh caranya gitu, jujur tapi tetap ada strategi. Terus pernahkah Anda mendapatkan beasiswa sebelumnya? Jika pernah, sebutkan dari mana aja. Nah ini gampang lah, kalau misalnya kalian pernah dapat dari beasiswa apa, misalnya beasiswa dari Kemendikbud misalnya, ya udah kalian tambah di sini pas kapan sekolah atau gimana. Nah terus ini gampang lah, ini tinggal isian aja sampai ke bawah ini, dan ini sifatnya lebih apa ya, subjektivitas kita, jadi nggak ada aturan bakunya, jadi kalian isi aja. Nah habis itu kalian klik ke kanan, riwayat pendidikan dan pekerjaan. Nah ini begitu juga, ini saran gua kalian isi dari tahun yang terbaru ya. Ini kan minta riwayat pendidikan, berarti kalau misalnya kalian terakhirnya itu S1, ya udah dari S1. Habis itu ini kalian klik dulu S1, terus tambah baris. Nah di sininya SMA, tambah di sininya SMP, kayak gitu ya. Terus yang di bawah gitu juga riwayat pekerjaan sudah misalnya. Nah ini gitu juga kalau misalnya kalian udah pernah 2 kali bekerja, misalnya di A, ini yang tahun yang paling baru misalnya dari tahun 2019 sampai 2020 misalnya gitu kan. Terus tambah baris. Ini di B, ini dari tahun 2016 misalnya sampai 2019. Sudah. Habis itu kalian udah selesai semua, lalu klik simpan gitu. Pokoknya pastikan seluruh kolom-kolom ini diisi semua ya. Ini harus diisi semua nih, bidang studi, IPK, nama sekolah. Kemudian pengalaman organisasi. Kalau organisasi gitu juga sama aja sifatnya, itu kalian hitung dari yang terbaru, dari yang posisi terbaru. Misalkan BEM di universitas, habis itu waktu kalian jadi ketua OSIS di SMA gitu. Oh sorry, ini di SMP ya, di SMP gitu ya. Kalau misalnya ada 3 kali kalian, ya udah dari tahun yang baru. Yang SMA juga sama, perguruan tinggi, luar negeri juga sama. Usahakan prestasi-prestasi kalian semuanya, termasuk kegiatan organisasi ini tercantum semua, agar itu kayak jadi poin. Karena nanti ada seleksi wawancara, nanti si penanya pasti akan pegang dokumen-dokumen ini. Mereka akan ngelihat dan mereka pasti akan challenge kalian gitu. Misalnya kalian lihat bilang pernah jadi BEM di universitas,
Terus kalian ditanya berapa lama, apa aja yang sudah kalian lakukan, prestasi kalian apa gitu, kayak gitu-gitu. Nah terus habis dari situ ini kan udah klik simpan ya. Habis itu klik informasi lainnya. Nah klik informasi lainnya ini ada lagi prestasi lain yang diunggulkan nih. Pokoknya inilah yang gue bilang tadi, kalian isi sebanyak-banyaknya. Tapi penting jangan ngaco, isi sebanyak-banyaknya dan jangan bohong, harus diisi sesuai dengan yang ada buktinya gitu. Karena suatu saat kalau misalnya kalian dipertanyakan, kalian bisa memperlihatkan buktinya itu. Jadi kita harus jadi orang yang jujur ya. Terus bahasa asing ini kalian tinggal kasih tahu misal TOEFL skornya berapa, misalnya kalian misalnya skor ini LPDP kan 500 minimal kan, misalnya kalian 539 misalnya. Ini sertifikatnya tahun berapa? Tahun 2021. Masa berlaku, lembaga yang ngeluarin siapa, nomor sertifikatnya berapa. Ini yang di bagian paling atas sertifikat. Pengalaman pelatihan, workshop gitu juga kalau kalian punya. Misalnya apalagi yang udah kerja biasanya banyak kan, terus cantumin. Usahakan yang ada bukti ya, yang ada sertifikatnya. Karena ini kan diminta tanggal pelaksanaan, institusi dan jenis workshop. Kemudian pengalaman riset, kalau ada riset kalian, riset di sini bisa misalnya waktu kalian S1 misalnya, ya udah riset itu bisa kalian masukin. Atau waktu pas udah kerja, itu kan misalnya ada riset di tempat kerjaan, atau kalian jadi asisten dosen misalnya dan ikut proyek dosen bikin penelitian, ya itu bisa dimasukin juga. Karya ilmiah ya, karya ilmiah misalnya yang ada diterbitkan dalam bentuk, misalnya kayak diterbitkan dalam bentuk laporan atau jurnal atau buku kayak gitu, jadi cantumin. Karena di sini kan ini kan penerbit jurnal media, judul jurnalnya apa, penerbitnya siapa gitu. Terus konferensi dan seminar ini kan juga berdasarkan sertifikat ya, jadi semuanya kalian masukin aja ke sini. Sertifikat penghargaan juga kayak gitu. Kalau penghargaan bisa jadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional misalnya, udah kalian masukin. Terus dokumen, klik dokumen. Ini kalau nggak salah ini di bagian loading ya. Nah ini tempat mengupload seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya. Dimulai dari ijazah S1, transkrip, sertifikat bahasa asing, terus surat permohonan LPDP ini ada sesuai formatnya. Nanti di dalam ketentuan yang kalian download di awal tadi itu ada formatnya di situ. Kalian tinggal ketik dan upload. Surat izin, ini surat izin dari atasan ya. Atasan kalau misalnya kalian udah kerja, kalian minta surat ini dari atasan kalian. Di PNS itu dari bagian yang membawahi SDM. Kalau di swasta itu di bagian personalia, bisa bagian HRD. Terus ini pernyataan ini kalian sendiri. Ini LOA itu surat keterangan kalian lulus. Misalnya di UI itu biasa dikasih, di tempat lain juga kayak gitu. Ada dikasih surat gitu bahwa kalian lulus ujian masuk gitu. Nah ini kalian upload di sini. Terus kartu tanda penduduk ya sama lah KTP ya. Terus rekomendasi atasan ini buat yang udah kerja. Jadi kalian minta ke atasan kalian ketikin, terus kasih lihat ke dia draftnya. Nanti kan dia setuju, ini nggak setuju, ini tapi biasanya atasan setuju sih. Terus minta tangan dia dan di scan. Tapi kalau misalnya kalian belum bekerja, kan belum punya atasan berarti kan, itu minta rekomendasi dari dosen kalian. Oke. So, habis itu ya udah, habis itu di sini isian esai. Nah, esai ini komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi ini tahun kemarin waktu gue daftar sih belum ada sini ya. Tapi ini memang sebuah kewajiban yang bagus sih. Jadi kalian misalnya ngambil S2 di luar negeri, kalian harus tulis di sini komitmen. Kalian curahkan dengan bahasa kalian bahwa kalian memang berkomitmen habis selesai kuliah S2 di luar negeri akan segera balik ke Indonesia. Jangan kerja di luar negeri karena kalian kan udah dibiayai pakai uang negara gitu. Jadi kalian harus balik dan mengabdi ke negara. Kalau mau balik lagi ke luar negeri itu bisa nanti setelah komitmen kalian ini selesai gitu. Gue nggak tahu tanggal berapa lamanya, kalau nggak salah 4 tahun ya, lupa juga, cuman ada periode gitu yang harus kalian penuhin, habis itu boleh. Jadi kalian nggak akan ditahan seumur hidup gitu. Kalau masih pengen pergi keluar, cuman saran gue sih mending di Indonesia lah, harus buat
meningkatkan kemajuan Indonesia gitu. Udah cari-cari ilmu jauh-jauh tapi kok malah membangun negara orang, itu kan nggak bagus ya. Terus habis itu klik submit pendaftaran. Nah ini kan, nah ini nanti dia akan bakal muncul kayak begini. Nah ini kan tadi belum banyak, jadi gue belum submit. Tapi kalau misalnya semua yang tadi itu udah selesai, kalian lengkapi dan kalian baca lagi nih ringkasannya. Habis itu baru kalian klik di sini dengan ini saya menyatakan bla bla bla. Nah baru klik submit gitu ya. Jadi harus di cross check. Kalian lihat kan itu banyak banget yang harus diisi tadi, dan percaya sama gua itu bakal nyita waktu banyak karena kalian pasti pelan-pelan, takut salah, jangan sampai salah upload. Karena kalau misalnya salah yang kalian upload ataupun nggak sesuai ketentuan ya nggak lulus gitu. Karena udah banyak temen gue yang kayak gitu, maksain tapi nggak maksa dan tidak bertanggung jawab gitu, akhirnya nggak lulus juga dia. Nah jadi sekian tutorial dari gua. Kalau misalnya kalian masih ada kebingungan, kalian bisa langsung aja tanya di kolom komentar, dan ini mudah-mudahan kalau yang bisa gue jawab. Cuma seharusnya sih yang tadi sudah lumayan lengkap ya. Jadi kalian ikutin step by stepnya, jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang salah, harus dilihat benar-benar. Saran gue kayak itu. Dan jangan lupa dimulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian, dan diakhiri juga dengan berdoa. Mudah-mudahan bisa memberikan langkah awal yang bagus, karena pada saat kalian ngisi ini itu sebenarnya adalah bagian dari seleksi administrasi, dan itu sekali lagi banyak yang juga gagal di sana gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya, teliti, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan sukses. Oke, sekian dulu dari gua. Jangan lupa kalian klik like, subscribe, comment, and share, dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.